Baik, sekitar 1,5 bulan yang lalu saya berpartisipasi di webinar dengan Bank Indonesia tentang cyber security. Ini lebih untuk empowerment teman-teman Bank Indonesia. Cuman ini pertanyaannya banyak banget dan bermanfaat banget, makanya saya rekam taruh di YouTube supaya yang lain juga bisa ikut belajar. Mohon tip pada saat kita melakukan transaksi online di marketplace, hotel, tiket aja, jenis pembayaran yang paling minimum digunakan kartu kredit, mobile transfer, wallet, COD dan lain-lain. Jadi mana yang paling minimum resiko? Oke. Ini hampir sama, ada lumayan banyak nih. Mungkin nanti akan berulang ya pertanyaan. Jadi kalau berulang nanti kita refer ke jawaban pertanyaan di atas. Oke. Saya sendiri seminimal mungkin pakai kartu kredit. Jujur dulu. Seminimal mungkin pakai wallet. Kalau COD itu yang nyebelin, istri saya suka banget COD, itu nyebelin kita yang di rumah. Jadi pas datang ke rumah aman sih, cuman sebel kan kita nggak punya cash. Di rumah nggak punya cash, atau datang orang, Pak ini ada COD, capek deh. Jadi yang sebel ini aja COD. COD paling minimum resiko sebenarnya COD. Cuman sebelnya adalah jadi kita harus punya cash di rumah, itu aja nyebelinnya sih. Jadi ini saya minimal banget kartu kredit, wallet saya minimal, dan uang yang ada di wallet saya juga sedikit sih. Paling berapa perak, coba lihat. Coba lihat dulu lah biar lu pada percaya dah. Bukalapak. Saya seringnya belanja di Bukalapak kebetulan. Nih, walletnya saya gedein dah biar kelihatan. Nih wallet saya di Bukalapak. Aduh kegedean. Nih, ya. Ini dia walletnya, 0 rupiah ya. Saking nggak percayanya, saya taruh 0 rupiah. Jadi saya praktis nggak naruh duit di wallet. Kalau butuh aja baru transfer ke wallet nanti. Nah, yang sering dilakukan sama istri saya adalah mobile transfer. Itu pun ke apa sih namanya istilahnya? Mobile transfer ke bukan web ya. Jadi ini bukan web, nggak pakai web, bukan internet banking, bukan. Jadi betul-betul mobile transfer. Kalau internet banking resikonya masih lebih banyak soalnya. Kalau mobile transfer resikonya lebih dikit daripada internet banking, gitu ya. Jadi istri saya lebih banyak kayak mobile transfer, tapi dia lewat apa ya? Virtual account. Jadi bayarnya lewat virtual account, gitu. Jadi mudah-mudahan rada aman itu virtual account-nya. Tapi masalahnya virtual account juga lewat internet sih. Bisa di MITM segala macam, cuman lebih susah lah MITM-nya kalau udah kayak gitu. Oke. Jadi kita lebih sering pakai yang ini sih, jujur. Banyaknya itu. Kartu kredit seminimal mungkin. Soalnya kalau kartu kredit ada masalah juga. Misalnya kita lupa bayar, kan jadi bayar bunganya parah banget tuh kartu kredit. Apakah kita sebagai pengguna harus tahu mengerti semua hal yang aman? Ya kalau sampai levelnya administrator jaringan sih nggak perlu juga sih. Kita baca dulu ya, apakah kita sebagai pengguna harus tahu mengerti semua hal yang aman, apa yang akan kita gunakan transaksi digital, apa syarat dasar kita atau user merasa aman menggunakan electronic wallet transaksi e-commerce. Padahal pengguna tidak semua punya dasar IT. Nah ini masalah sih sebenarnya. Kalau buat orang biasa, misalnya gini nih saya kasih lihat nih. Ini saya kasih lihat real aja ya. Bedanya orang biasa sama orang IT. Ini saya gedein lah. Oke. Ini saya masuk ke mesin lain. Terus saya masukin password. Anda nggak bisa baca passwordnya ya. Dan ini kita merasa aman bahwa itu password tidak bisa dibaca. Kalau orang IT nggak gitu. Kalau kita enter masuk kita. Nah, kalau orang IT tidak bisa dibaca bukan berarti aman. Kalau kita nggak bisa baca bukan berarti aman. Kalau nggak bisa dibaca artinya server tidak ngasih tahu kita
tombol yang dipencet. Itu aja. Tapi bukan berarti aman loh, hati-hati. Gitu ya. Nah, ini masalah besar di sini. Oke. Jadi sebagian besar orang tidak tahu, tidak punya dasar IT, akibatnya mereka melihat hal-hal yang tidak kelihatan dibilang aman. Padahal yang tidak kelihatan itu belum tentu aman. Gitu. Jadi misalnya kita transaksi ke satu nomor account, kita kirim duit, dan kita merasa bahwa itu account punya orang yang pengen kita transfer duitnya. Padahal belum tentu juga. Bisa ada orang lain berpura-pura jadi orang yang tadi, jadi orang yang mau kita transfer. Dan ini kejadian sama istri saya juga sih. Jadi ada temennya, Facebooknya dihack, kemudian orangnya minta transfer, yang hackernya minta transfer duit, ditransfer tuh duit karena Facebooknya dihack. Jadi hati-hati banget sebetulnya. Jangan pernah percaya langsung pada ini semua. Kalau bisa cek 2-3 kali. Makanya saya cenderungnya untuk menghilangkan proses cek 2-3 kali, saya melakukan transaksinya lewat metode konvensional akhirnya. Dan kadang-kadang orang gila juga ya, pada taruh kartu kredit di toko online lah, apa segala macam. Kadang-kadang ada juga naruh duit yang cukup besar, dana di wallet di toko online. Pas jebol urusan jadi nangis-nangis tuh urusannya, nangis darah beneran. Dan itu kejadian sih. Jadi memang tidak harus ngerti apa proses yang terjadi sih sebenarnya, cuman harus baca-baca cerita, kisah-kisah. Kalau enak gitu ya, baca kisah-kisah horor yang terjadi pada saat transaksi online. Itu ada orang yang ditipu lah, ada orang yang kemasukan trojan lah, segala macam. Kalau saya cenderungnya baca cerita horornya aja. Udah gitu pasti kita akan ngerem segala macam. Jadi nggak perlu tahu apa yang terjadi, tapi baca kisah horornya, pasti ngeri sendiri langsung. Gitu. Dengan cara itu kita akan ngerem dan kita akan memperbaiki perilaku kita supaya kita waktu transaksi jadi aman. Kalau saya cenderungnya ke arah sana sih sebenarnya. Kalau Anda harus ngerti cara kerja firewall gimana, cara kerja enkripsi gimana, tewas lu ntar, kasihan. Ntar kita yang bergelut di dunia IT nggak dapat kerjaan. Jadi saya cenderungnya gitu ya. Jadi kalau Anda sudah baca kisah-kisah horor bahwa transaksi yang seperti ini tidak aman, ini kayak gini, jadi baca kisah horor, baru nanti kita akan berusaha ngamanin diri sendiri. Jadi proses logika berpikirnya seperti itu kalau saya. Beres ya? Ini jawaban saya agak aneh mungkin buat sebagian besar orang, pasti nggak akan jawab seperti itu. Jadi kalau ada pembicara ditanya, pasti jawabannya nggak seperti itu sih. Cuman pengalaman saya bertahun-tahun jelasin, kalau jelasin biasa orang nggak connect soalnya. Kalau saya cenderungnya udah saya ceritain kisah horornya doang. Ini loh cara orang ngehack, udah stres dah lo. Nah, kayak beres ya. Ini yang pertanyaan kedua. Gratis merupakan sesuatu yang diinginkan oleh kita semua. Iya, saya juga pengen yang gratis. Berkaitan gitu, ada sedikit hal yang perlu ditanyakan terkait dengan transfer antar bank yang gratis. Contohnya Flip, di mana kita bisa transfer antar bank, namun duit tersebut transit di aplikasi tersebut, namun tidak dikenakan biaya. Oke, jadi ini bukan masalah ini. Kepandaian Flip ini adalah kreativitas Flip dalam bukan manipulasi ya, melakukan transaksi supaya akhirnya user jadi gratis. Pertanyaannya, seberapa besar risiko dari penggunaan transfer platform tersebut, sehingga kita bagaimana cara menghadapi hal tersebut. Jadi urusan gratisnya karena dia punya account, punya bank account di kalimatnya Flip buka account di banyak bank dan dia isi duit tuh account itu. Jadi kalau ada orang transfer antar bank lewat Flip, ini yang informasi saya juga dapat dari teman-teman Bank Indonesia juga sih. Karena saya hampir nggak pernah transaksi antar bank.
nggak pernah transaksi juga. Yang transaksi istri sih biasanya, ibu-ibu yang suka transaksi. Kalau bapaknya terima duit doang, nggak pernah transaksi. Jadi sampai bisa gratis caranya Flip buka akun di banyak bank, diisi duit tuh akunnya. Jadi kalau ada nasabah mau transfer ke bank lain, caranya dia taruh duit dulu, istilahnya transit ini tadi ya, transit di ini, transit istilahnya di Flip. Udah gitu Flipnya sendiri transfernya bukan pakai duit nasabah itu langsung, kagak. Jadi Flip itu transfer dari duitnya Flip yang ada di akun di bank yang sama dengan yang dituju tadi. Dengan cara itu dia bisa bikin jadi gratis atau minimal banget lah kalau mau biaya transaksinya. Jadi kalau itu kita lihatnya sebagai kreativitas atau ide kreatifnya Flip. Oke. Pertanyaannya adalah seberapa besar risiko dari penggunaan platform tersebut. Nah, ini seru nih. Kalau saya jawab langsung saya nggak bisa jawab seperti itu, karena kalau sudah jawab resiko, kita harus audit sih sebenarnya. Dan bagaimana cara jadi kalau untuk resikonya sendiri saya nggak bisa jawab, karena kita harus audit seberapa aman sebetulnya Flip. Ini urusannya ngauditnya 4 hal: people, proses, teknologi, fisik dari servernya Flip. Jadi people bukan hanya pegawai Flip, people juga termasuk kita sebagai nasabah harus diaudit, bahwa memang gadget yang kita pakai aman dan sebagainya. Proses adalah proses transfernya sendiri, bisnis prosesnya lewat bagaimana, apakah ada kemungkinan buat disusupi di bisnis prosesnya. Teknologi misalnya pakai enkripsi seperti apa dan sebagainya. Jadi banyak yang harus diaudit sampai kita bisa bilang platform tersebut aman. Saya berharap ini jadi standar sih sebenarnya, auditing ini ISO 27001 dan sebagainya itu jadi standar buat diimpose, impose bahasa Indonesianya apa ya, diberlakukan lah untuk platform-platform seperti ini. Yang bisa impose adalah regulator dalam hal ini. Kalau di dunia transaksi ini barangkali Kominfo, tapi dari sarana telekomunikasinya barangkali transaksi lebih Bank Indonesia, tapi sarana telekomunikasinya lebih ke Kominfo. Jadi ada 2 regulator yang kena nih sih sebenarnya. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Mungkin regulator nggak perlu sampai ngebuka nggak perlu sampai ngebuka hasil auditnya, file PDF auditnya, cukup pakai warna aja, merah, kuning, hijau gitu misalnya. Flip hijau misalnya, siapa hijau, siapa lagi kuning, kayak gitu. Yang kuning PR-nya harus dikerjakan berarti supaya jadi hijau. Dan audit ini periodik lah, auditnya nggak bisa sekali audit, biasanya setahun sekali atau 2 tahun sekali kadang-kadang. Biasanya 2 tahun sekali sih kalau nggak salah minimal untuk audit ISO 27001. Oke, kita sebagai user bagaimana menanggapi hal ini? Jadi dari sisi audit kita kepaksa mengandalkan regulator sih sebenarnya. Syukur-syukur kalau si platformnya cukup baik, kita tanya, Anda sudah diaudit ISO 27001 belum? Hasilnya seperti apa? Kalau dia mau jawab ya syukur. Kalau enggak, yang perlu kita tanggapi adalah gini, kita yang pertama harus seminimal mungkin melepaskan informasi ke platform-platform tadi. Jadi minimal informasi yang dilepas yang dibutuhin aja. Terus kita harus mastiin bahwa gadget yang kita pakai itu aman, tidak jorok makanya, tidak masuk ke situs yang X-nya 3, X-nya 4 dan sebagainya. Karena situs-situs yang X-nya banyak itu yang suka nanam trojan di gadget yang kita pakai. Terus jadi kita harus mengamani diri sendiri juga. Jadi selain berharap si platform aman, kita harus ngamanin diri sendiri juga, dan kita harus mastiin bahwa saluran komunikasi yang kita pakai itu aman. Misalnya pakai VPN, tidak pakai WiFi publik, pakai 3G atau 4G punya operator aja dan sebagainya. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Sementara bagian yang ini saya nggak bisa jawab nih, seberapa besar risiko dan sebagainya, itu harus diaudit sih sebenarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, dengan tingginya penggunaan online, bagaimana untuk online untuk transaksi aman? Bagaimana untuk transaksi aman walaupun kita sudah hati-hati, karena di mana
mana banyak yang mengintai dengan segala macam. Apa yang harus dibuat regulasi transaksi dengan menggunakan 2 atau 3 kredensial? Ini maksudnya, bingung nih pertanyaannya. Ini maksudnya makanya 2 atau multi-faktor authentication ya. Ya, itu adalah masalah autentikasi. Betul, sebaiknya itu diamanatkan di aturan supaya semua platform, terutama yang transaksi uang yang lewat internet, wallet atau apa, kalau bisa pakai 2 atau 3 faktor authentication. Ini ide bagus banget sih. Saya belum lihat aturannya seperti itu. Yang aturan yang ada cuman harus aman. Cuman di turunannya bisa ditulis sih sebenarnya. Semua platform ini harus pakai 2 all atau multi factor authentication. Dan itu bagus sekali kalau bisa dilakukan. Oke. Tapi itu hanya autentikasi loh. Itu belum urusan mengamankan jalur komunikasinya. Jadi untuk jalur komunikasinya kita harus ngamanin pakai enkripsi dan sebagainya. Kemudian juga bisnis prosesnya juga harus diaudit dan sebagainya. Jadi masih banyak PR-nya, bukan hanya sekedar 2 atau multi factor authentication. Tapi ini udah bagus banget kalau ini bisa dilakukan. Itu bagus buat autentikasi. Kayak sekarang kartu kredit kalau mau transaksi kan nggak bisa sekedar tanda tangan, harus masukin PIN. Walaupun saya agak sebel dulunya sih, ya sialan sekarang harus minta PIN lagi ke BCA. Memang saya kebetulan pakai BCA kartu kreditnya. Jadi biasanya saya pakai bayar kartu kredit cuma buat ini doang, beli bensin. Soalnya kan beli bensin sekarang bisa ratusan ribu ya, parah banget. Jadi ya ini bagus, idenya bagus banget. Mudah-mudahan bisa ditangkap oleh regulator sih. Mohon pencerahannya apabila kita melakukan transaksi online banking, mana yang lebih aman? Apakah menggunakan 1-2 password atau menggunakan token? Demikian, terima kasih. Ini online banking ya, lewat web. Ya, ini jujur dulu nih, saya harus ngomong jujur dulu. Masalah paling besarnya bukan di password token. Oke. Password token bisa nolong dua-duanya bisa nolong. Kejadiannya, kebetulan ini pernah dipraktekkan sama teman saya, kita duduk sebelahan, kemudian dia praktekkan. Teknik serangan yang dipakai namanya man in the middle attack. Jadi serangan, kalau mau baca-baca ada di wiki saya juga sih. Jadi Anda bisa masuk sini, Ono Center Wiki, masuk ke MITM. Ini saya cerita langsung teknik serangannya ya. Ini serangan man in the middle attack, mungkin konsep yang disederhanakan. Ini konsepnya kira-kira gini. Yang normal internet banking, yang normal kita pakai gadget atau pakai apa gitu melakukan internet banking ke internet. Oke. Bisa lewat, ini kebetulan ada router dan sebagainya. Kalau yang lewat wifi ya, ini misalnya kita melakukan internet banking lewat wifi publik. Oke. Misalnya pakai HTTPS, rasanya sih aman. Oke. Apa yang terjadi pada saat serangan itu? Ini ada orang yang nyerang, attacker, penyerang. Dia akan nipu. Dua makhluk ini akan ditipu. Dia akan bilang sama router firewall, komputer yang transaksi bukan yang ini loh, komputernya yang ini. Dia tipu. Yang ini ditipu juga korbannya. Korban. Firewallnya bukan yang ini, bukan yang merah firewallnya. Firewallnya adalah yang ini. Akibatnya apa? Semua transaksi lewat si attacker. Itu adalah man in the middle attack. Dan kalau ini dilakukan, kita bisa melakukan proxy HTTPS atau SSH. Akibatnya, semua transaksi internet banking itu dilewatkan ke sini. Dan waktu itu kita masuk ke salah satu bank. Kita ini waktu itu ini orangnya ada dua, teman saya dan Ono. Nggak usah disebut lah. Jadi teman saya dan Ono, dan ini melakukan transaksi nih. Ini victimnya melakukan transaksi.
Terus dia bilang, ini ada orang lagi transaksi internet banking nih. Terus oke, kita diproksiin. Pas dia masukin token, dilewatin dulu tokennya. Dari internet bankingnya masuk nih, jeret ke sini. Waktu balik, page pertamanya nggak langsung masuk ke victim. Page pertamanya lewatin sini dulu. Nah, lewat sini dirubah datanya. Dia bilang ke sini, mohon maaf, kami sedang ada maintenance account. Mohon masukin, coba autentikasi token Anda. Masukin lagi token dong. Padahal di sebelah sini tidak ada maintenance account. Jadi waktu masuk token ini, kita udah punya token nih. Waktu kesananya, kita lakukan adalah transfer duit, bukan maintenance account. Jadi token yang kita dapat, kita pakai buat transfer duit. Nah, untuk transfer duit kan 2 kali token. Mau transfer duit sama confirm transfer duit. Oke, 2 kali token. Terus ya kita tinggal tipu aja di sini. Oke, tolong masukin lagi token ke victimnya. Ya udah, 2 kali token. Dapat duit ditransfer, beneran ditransfer di depan mata saya langsung. Jadi jujur dulu ya, ini berbahaya tetap. Masalah besarnya adalah si user tidak tahu bahwa dia sedang diserang melakukan man in the middle attack. Dan itu ada ciri khasnya ya. Ciri khasnya adalah pas kita kena serangan seperti itu, websitenya akan gini, trusted website. Keluar gambar-gambar yang seperti ini nih. The site security certificate is not trusted. Keluar seperti ini. Oke. Atau kayak gini dia. Report attack page. Kayak gitu. Your connection is not private. Kayak gitulah. Oke. Jadi keluar seperti itu. Cuman kalau kita nanya waktu itu nanya ke customer service dari bank tadi, ini ada keluar seperti ini, terus apa yang harus dikerjakan? Ya udah, proceed anyway atau next. Ini tulisin, ini ada yes gitu. Di yesin, ya udah, jebol urusannya. Gitu. Jadi beres ya ini. Jadi kalau saya bukan masalah 1-2 password atau token, bukan. Karena teknik serangan yang kita pakai biasanya bukan urusan token lagi urusannya. Kalau bank kita hajar pakai man in the middle attack biasanya. Lebih parah. Gitu ya. Jadi harus ngerti ini sih. Kalau kita melakukan transaksi bank dan keluar seperti ini, putusin sambungan. Karena Anda sedang diserang. Udah jangan transaksi dulu. Makanya saya cenderung transaksi tidak pakai internet banking sih. Kita pakai mobile banking, pakai handphone langsung, tidak pakai web. Lebih riskan soalnya pakai web. Gitu. Beres ya. Sekarang transaksi commerce. Lebih baik pakai bank transfer atau OVO, GoPay dan sebagainya, atau kartu kredit. Bagaimana undang-undang perlindungan konsumen, terlebih semakin maraknya transaksi kita. Pertama, saya mengurangi kartu kredit banget. Saya pribadi ya, sebisa mungkin tidak pakai kartu kredit kalau saya. Itu buat cadangan aja kartu kredit. Oke. Saya juga ngurangin OVO, GoPay dan lain-lain. Itu duit yang ada di situ paling 100 ribuan lah. Kalau transaksi 100 ribuan saya masih mau pakai OVO, GoPay dan teman-temannya. Oke. Jadi saya tidak naruh duit di situ. Seminimal mungkin naruh duitnya. Minta maaf buat teman-teman di OVO, GoPay dan sebagainya. Saya naruh duitnya dikit di sono. Karena gue nggak mau duit gue hilang. Nah, bank transfer juga nggak langsung. Biasanya bank transfernya pakai mobile banking, kemudian pakai virtual account, transfernya seperti itu. Ngandalin virtual account yang ada di toko online-nya, gitu. Nah, tentang undang-undang perlindungan konsumen, ini saya nggak ahli hukum sih, jujur, saya nggak ahli hukum. Cuman kita kayaknya undang-undangnya banyak belum cover yang kayak gini-ginian nih. Jadi saya berharapnya sih bukan undang-undang perlindungan konsumen, saya berharap ke aturan di perbankan aja sih. Terutama Bank Indonesia yang bisa ngatur semua transaksi keuangan. Gitu. Bukan perlindungan konsumennya sih. Gitu.
Saya nggak tahu soalnya, nggak pernah baca perlindungan konsumen juga sih. Jadi teknik yang saya pakai adalah bagaimana saya belajar bela diri supaya saya aman. Saya bukan pakai teknik bagaimana saya mengandalkan pemerintah bikin aturan, pusing. Punya aturan urusannya panjang soalnya kalau pakai undang-undang, lewat penyidik dulu lah, lewat kejaksaan lah, lewat pengadilan lah, itu prosesnya bisa setahun sendiri. Padahal kasusnya penipuan 50.000 atau 100.000 doang, kan malas urusannya setahun. Mendingan kita bela diri aja atau kita ikhlasin tuh duit yang hilang. Kalau saya lebih ke arah situ caranya sih sebenarnya. Jadi tekniknya adalah belajar ngamanin diri sendiri, melakukan transaksi yang metode yang paling aman aja. Cuman kalau mau aman banget, saya transaksinya lewat Indomaret atau Alfa sih, asli. Kalau kepaksa harus transfer, saya baru minta tolong istri lewat mobile banking. Oke. Selanjutnya mau tanya untuk pembayaran dengan kartu kredit dengan kode CCV atau OTP, apakah aman? Yang aman yang OTP ya. Yang CVV ngeri, jangan dah. Mendingan pakai OTP. Tapi kayaknya sekarang semua bank makanya OTP deh. Pakai SMS atau kayak gitu-gitu dah, nggak pakai CCV banyak ya. CCV dibuang soalnya gampang banget di hacknya, jadi kita pakai OTP. CCV itu CVV itu dipakai waktu kita masih pakai gesekan ya, tapi kalau OTP udah elektronik nih sebenarnya, jadi OTP ya yang aman. Menurut Anda bagaimana kita transaksi online yang aman, baik mobile banking yang aman, mobile banking atau shopping online? Karena ternyata Pak Usni pakai Linux, sistem operasi komputernya iya pakai Linux. Soalnya gue nggak mau kena ransomware. Jangan-jangan Pak Ono tidak punya mobile banking? Tahu aja, emang saya nggak punya mobile banking. Tidak punya akun pribadi di online shopping. Akun pribadi sih punya di online shopping. Cuman nggak saya taruh kartu kredit segala macam, nggak ada. Karena tahu risikonya. Punten, ya benar. Jadi Anda semua, Anda benar banget nih urusan yang ini. Bahwa saya pakai Linux, sistem operasinya supaya aman, tidak punya mobile banking, bener, tidak punya kartu kredit atau apa di online shopping, nggak mau. Memang online shopping nyediain wallet, itu pun saya isi seadanya, karena risikonya ketinggian buat saya. Itu bukan apa, karena saya kan sering dapat komplain dari orang pada komplain ke saya, Pak Ono, ini duit saya hilang sekian, la ilaha illallah. Pak Ono saya hilang 200.000, Pak Ono saya kehilangan 3 juta, saya transfer ke orang 3 juta, saya ketipu online. Banyak email kayak gitu ke saya, banyak loh, jangan khawatir. Dan email yang nanya ke saya gimana caranya nge-hack orang juga banyak, dua-duanya. Jadi yang jahat sama yang korban, dua-duanya emailnya ke Ono. Parah banget. Jadi baik korban maupun yang jahat sama-sama nanyanya ke Ono. Bukan jahat ya, yang pengen jahat terutama. Kalau yang mau jahat dia udah punya ilmunya, dia nggak pernah ngomong ke Ono dia. Tapi yang pengen jahat banyak yang nanya, yang korban banyak yang komplain juga. Jadi ini banyak. Makanya saya udah konservatif banget kalau udah kayak gitu. Amankah bertransaksi dengan aplikasi internet banking lewat jaringan WiFi? Tidak. Tidak aman. Jadi kalau WiFi publik ya, kalau WiFi di rumah mungkin masih aman, karena orangnya bisa Anda kontrol. Jadi Anda tahu yang pakai WiFi rumah adalah anak yang paling sulung, anak bungsu, istri, pembantu rumah tangga. Udah, mereka nggak bisa ngehack, udah bisa dikontrol. Kalau masuk ke WiFi nggak bisa dikontrol, nggak aman. Tidak rekomen sama sekali yang ini. Itu ya. Kalau lewat internet banking, lewat handphone, apa maksud kita pakai USB tethering ke handphone, akibatnya kita pakai 3G, masih aman, masih bisa dipercaya itu. Tapi kalau lewat WiFi, enggak. Kepercayaan transaksi online, pembayaran transaksi masih KTM langsung ke Alfamart. Oke, betul. Jadi saya transaksi online-nya saya ke ATM, atau saya nggak ke ATM sih, jarang. Saya mending ke Alfamart, bawa duit cash. Gua ke Alfamart bawa duit cash. Saya banyak ke Indomaret sih, yang dekat rumah Indomaret sebetulnya. Tapi dua-duanya bisa, Alfamart sama Indomaret bisa transaksi. Tapi kayaknya tidak adil, zaman terus berkembang, kita masih udik. Mohon tipnya supaya aman di transaksi online.
Iya sih, tidak adil. Dan ono udik banget. Supaya aman di transaksi online, sebetulnya intinya jangan sampai mereka bisa dapat autentikasinya kita, username passwordnya kita, jangan sampai dapat. Masalahnya kalau situsnya jebol dan username password kita keambil orang, berapa itu urusannya. Jadi jebolnya bukan karena kitanya, karena keamanan situsnya. Kejadian yang kemarin adalah keamanan situsnya. Jadi seluruh account dari usernya keambil. Jadi itu berapa itu urusannya. Kalau sampai transaksinya autentikasi jebol, kacau. Dan kalau yang lainnya sebisa mungkin, seminimal mungkin informasi tentang kartu kredit, nomor account bank kita ada di platform online, platform e-commerce. Saya nggak ada kartu kredit di sana, nggak ada apa-apa. Yang ada cuma alamat rumah buat ngirim barang. Udah saya taruh itu. Tapi lainnya nggak. Minta maaf aja ya, saya kelihatan udik. Kalau saya cenderung buat transaksi online ini, saya terutama kalau B2C ngeri. Kalau B2B saya masih berani. Saya ngasih kartu kredit segala macam, nomor account bank kalau B2B ya. Saya masih berani. Tapi kalau udah mainnya platformnya adalah B2C, saya nggak berani biasanya. Bagaimana proses cybercrime mempengaruhi keamanan transaksi antara penjual pembeli pada platform e-commerce? Oke. Ini ceritanya bisa banyak, tapi contoh yang terjadi kira-kira gini. Pada zaman dulu kala, waktu kita transaksi, dan sampai sekarang sering kali dipakai dan di orang dibohongin. Jadi waktu transaksi ada jadi ada platform namanya media sosial, misalnya Facebook dan kita kenal yang namanya Kaskus tuh. Nggak tahu Kaskus masih ada nggak ya? Harusnya masih ada sih, sisa-sisanya. Jadi ada Kaskus. Di dalam Kaskus ada FJB, forum jual beli. Di forum jual beli ini orang, ada pembeli dan penjual ngobrol. Gue punya barang ini, ada yang mau beli nggak? Nanti kalau ada yang beli, posting ke penjualnya, mau dong barang itu. Kemudian pembeli bilang, oke, harganya sekian, transfer ke account sekian. Nanti si pembeli akan kirim duit langsung ke penjual. Tapi nggak ada jaminan barang akan dikirim balik ke penjual. Dan kalau sampai terjadi tidak kirim balik, biasanya cara yang dipakai pembeli adalah posting ke FJB tadi, forum jual belinya, lu jangan transaksi lagi sama penjual ini, soalnya dia tukang tipu. Jadi proses punishmentnya, proses hukumannya adalah hukuman sosial. Orang nggak beli ke situ. Cuman kan nggak lucu ya pakai hukum sosial gitu. Kemudian Kaskus ngerubah pola transaksinya. Kaskus bikin rekening bersama. Jadi kalau mau transaksi, pembeli nggak transfer langsung ke penjual, dia akan transfer ke rekening bersama. Kemudian dari rekening bersama ini, si Kaskus tadi akan nunggu sampai barang diterima si pembeli dari penjual. Jadi penjual kirim barang diterima pembeli confirm, barang udah diterima. Nanti pembeli akan bilang ke Kaskus bahwa oke, silakan ditransfer itu duitnya. Duit ditransfer dari Rekber ke rekening penjual. Mekanisme itu yang dipakai sama toko-toko online seperti Bukalapak sekarang. Jadi itu karena orang nipu dulunya. Cuman sayangnya hari ini banyak orang nggak tahu proses itu. Jadi banyak banget yang suka ngirim message ke saya, Pono, saya baru ditipu 3 juta. Lu beli apaan? Beli laptop di onlinenya pasti bukan toko online, bukan di Facebook kayak di Instagram kayak apa, transfer duit langsung ke pembeli, terus pembelinya nggak ngirim barang, ya hilang tuh duit. Nah urusannya gimana? Ada urusannya sama polisi kalau udah kayak gituan. Dan polisi kita harus bikin laporan kejadian, terus kita bikin tulis kronologisnya kayak gimana, kita kasih barang buktinya semua, dan berharap polisi bisa melakukan penangkapan atau ke ujung sebelah sananya, ke pelakunya. Tapi jarang kejadian sih. Jadi saran saya sih kalau mau transaksi lewat toko-toko online, karena mereka melakukan mekanisme proteksi seperti itu. Jadi ada rekening yang buat holdingnya dulu, rekening bersamanya dulu. Kalau sampai transaksi tidak kejadian, duitnya balik ke pembeli.
Jadi ya, duit bisa balik kalau transaksinya gagal. Misalnya penjual akhirnya nggak kirim barang, barang yang dikirim jelek dan sebagainya, duit bisa balik ke pembeli sih sebenarnya. Jadi itu proses transaksi yang berubah karena adanya kejahatan gitu. Apakah nyimpen data katalog di salah satu e-commerce aman? Saya nggak pernah lakukan itu, nggak percaya gua. Jadi belum tentu aman sih, kayaknya nggak aman sih. Coba kita lihat lagi. Oke, saya mana tadi sih? Ini ya. Oke. Tidak percaya menggunakan e-commerce penyedia jasa payment online. Bagaimana kita awam? Ini tip dan trik buat memilih menggunakan payment e-commerce yang online. Tip dan triknya sederhana sih. Oke. Tip dan triknya adalah cek sejarah, track record payment online platform e-commerce mana yang belum pernah jebol. Oke, caranya gampang sih, pakai Google aja. Misalnya ini pakai di all ya, jangan di gambar all. Misalnya payment online-nya apa? Shopee dihack, gitu aja. Cari berita tentang Shopee dihack. Nih, langsung keluar nih, akun Shopee dihack, 12 juta rupiah raib. Ini udah ada kayak gini, tinggal cari aja mana yang paling aman dah. Oke, nih satu lagi misalnya Tokopedia dihack. Ini udah langsung masuk berita yang ini beda nih, Google yang diginin beda sama Google yang biasa ya. Jadi ini udah beritanya parah banget gitu. Dan ini sejarah ini nggak bisa dibuang loh ini, hati-hati. Jadi teman-teman yang mengoperasikan toko-toko online, e-commerce segala macam, jangan sampai dapat sejarah yang jelek seperti ini. Karena ini nggak bisa dibuang. Apa yang ada di internet nggak bisa dibuang. Kita Tokopedia, coba kita masuk ke Bukalapak. Anggota Furmakem klaim punya data 13 juta pengguna Bukalapak. Ada kayak gitu-gitu sih. Ada. Tapi ini belum ya, ntar harus baca terus ya yang terjadi benarnya seperti apa. Coba yang luar negeri, eBay hack. Ini eBay hacknya hack satu-satu nih, satu kon yang dihack, bukan hack besar-besaran. Nah, eBay beritanya hacknya satu-satu ya. Kalau toko online Indonesia hacknya gede-gedean loh itu, sekian juta akun, kan kacau beritanya. Kalau yang eBay cuman satu kon, berarti dia ngejebolinnya satu kon. Itu susah tuh, satu kon. Berarti dia cukup aman. Coba kita lihat Alibaba. Ini Alibaba laporin ada 300 juta usaha hack per hari gitu ya. Tapi nggak ada $300 juta per hari. Tapi nggak ada laporan jebol loh ini. Jadi kita bisa lihat seberapa kuat dari sebuah situs. Dari berita aja, cari di Google. Kata kuncinya cuma nama situs, hack. Kalau bahasa Inggris hack, ed ya. Kalau bahasa Indonesia dihack, gitu. Oke. Mana sih? Ini kira-kira ya tip buat milihnya. Tip paling sederhana gitu aja sih. Lihat berita, deh, beres. Jadi kita tahu mana yang paling aman. Dari tadi ada beberapa, ada situs yang belum punya track record dihack habis-habisan. Jadi kita bisa lihat pakai yang mana. Apakah dimungkinkan melakukan transaksi perbankan menggunakan komputer publik, misalnya di warung atau apa? Jangan pernah melakukan hal seperti itu. Karena ada teknik serangan yang namanya keylogger. Oke, kalau kita pasang keylogger di komputer itu, apa yang Anda ketik akan dikirim lewat email atau apa ke orang yang nyerang, ke attacker. Jadi attacker yang nyerang akan dapat
password Anda, email Anda dan sebagainya. Dan ini yang biasanya dipasang di beberapa warnet yang operatornya nggak care, itu dipasangin keylogger sama hacker. Jadi banyak yang jebol Facebook gara-gara kayak gituan sih, gitu ya. Dari pembicaraan saya dengar, terutama penjual warna bayar orderan pakai Indomaret. Ya, saya tidak percaya kartu kredit. Diperbolehkan. Maksudnya diperbolehkan. Iya. Ini bingung pertanyaannya. Sudah sangat terbuka. Sudah sangat terbuka itu maksudnya gimana ya? Apapun hal dalam kegiatan. Ini nggak ngerti pertanyaan sih sebenarnya. Password security berguna, cuman harus diaudit sih. Jadi ini saya coba menerawang ini maksud pertanyaannya apa. Ini kayaknya masalah keamanan dari situs e-commerce. Bagaimana kita ngawasin situs e-commerce tadi. Jadi kalau soal teknik security, apakah itu pakai password, apa segala macam, itu berguna, jangan khawatir. Cuman saya masih nggak percaya dengan keamanan situs tadi, karena kalau kita tadi baca di berita-berita, situsnya masih bolong ya. Jadi saya masih nggak percaya sih sebenarnya dengan keamanan itu. Karena tidak percaya tadi, akhirnya saya mengurangi mekanisme transaksi yang saya pakai di situs tadi. Saya pakai mekanisme yang konvensional, yang saya tahu pasti lebih aman, gitu. Nah, supaya lebih bagus, memang harusnya ada lembaga yang mengawasi, bukan sekedar mengawasi administrasi, misalnya izin usaha, apa itu kan administrasi sifatnya ya. Tapi betul-betul mengawasi teknis dari keamanannya. Jadi diaudit keamanannya, dilakukan penetration test, dilakukan segala macam supaya kita yakin itu aman. Dan saya berharapnya Bank Indonesia bisa melakukan itu sih sebenarnya. Karena ini di luar wewenangnya Kominfo yang lebih ke arah infrastruktur telekomunikasi. Karena ini adalah infrastruktur transaksi keuangan. Beda sama Kominfo yang lebih infrastruktur telekomunikasi. Jadi saya berharapnya ada lembaga yang bisa melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan tadi, dan dia bisa ngasih lampu ke pengguna apakah hijau, kuning, merah untuk bisa melakukan transaksi lewat platform e-commerce yang ada itu. Gitu. Ini pertanyaan yang ini saya nggak bisa ngeraba nih maksudnya kemana. Tapi kira-kira mudah-mudahan jawabannya bisa menjawab. Gitu. Oke, mudah-mudahan ini semua bisa memberikan gambaran ke kita semua tentang transaksi online. Terima kasih.